Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini, 8 Oktober 2022. Dari Pastori Jemaat Sonhonis CI, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Beginilah bunyi firman Allah. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau berkata jujur di dalam hidup kita, hari ini kita telah merasakan begitu banyak berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Itu bisa dapat kita rasakan dan kita nikmati melalui hasil pertanian kita, melalui hasil peternakan kita, melalui usaha dan bisnis-bisnis kita, juga di tempat di mana kita bekerja, baik di instansi pemerintah, swasta, dan berbagai-bagai usaha lainnya. Kita tentu telah menikmati begitu banyak berkat untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa apakah kita sudah sungguh-sungguh menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mempermuliakan namanya? Ini menjadi pergumulan bagi kehidupan kita umat percaya pada hari ini. Kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14, kita akan melihat di sana bahwa cukup banyak orang yang ternyata terikat dengan berbagai-bagai kepemilikan secara material. Baik usaha di ladang mereka, baik peternakan mereka, atau urusan dengan keluarga mereka. Hal-hal itu kemudian menghalangi mereka untuk datang dan menyatakan syukur mereka kepada Tuhan. Itu bisa dapat kita perhatikan di dalam bacaan kitab suci di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14. Perenungan kita pada hari Minggu yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-17, kalau kita memperhatikan dengan baik,
ada 10 orang kusta yang justru meminta pertolongan dari Yesus. Mereka berdiri dari jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Memang penyakit kusta adalah penyakit yang membuat setiap orang terputus relasi dengan sesamanya. Karena penyakit itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Bahkan setiap orang tidak bisa dapat berelasi dengan mereka. Sehingga setiap orang yang mengalami penyakit kusta, dia sudah terputus relasinya dengan sesamanya sebelum dia mengalami kematian. Ini juga yang dialami oleh 10 orang kusta dimaksud. Dari kejauhan mereka meminta belas kasih dari Yesus untuk memberi pertolongan kepada mereka. Dan pada akhirnya Yesus dalam kedaulatan kuasanya dapat memberi pertolongan sehingga ke-10 orang itu mengalami pemulihan. Tapi kita bisa perhatikan di sini, dari ke-10 orang yang mengalami pemulihan dimaksud, hanya seorang yang datang dan menyatakan syukurnya kepada Tuhan dan mempermuliakan namanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ke-9 orang itu ternyata tidak kembali untuk menyatakan syukur dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya ini adalah gambaran dari kehidupan kebanyakan umat Kristen hari ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ada begitu banyak orang yang sudah menerima banyak berkat di dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak semua orang datang dan mengangkat syukur mereka kepada Tuhan. Cukup banyak bapak-bapak yang telah menikmati begitu banyak berkat dalam kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tapi tidak semua kaum bapa pada setiap hari Minggu datang ke hadirat Tuhan di rumah Tuhan dan mengangkat syukur mereka kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa dapat mengatakan bahwa hari ini ada begitu banyak orang yang telah menikmati berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak datang dan menyatakan syukur dan berterima kasih kepada sumber pemberi berkat itu. Mereka hanya dapat menikmati berkat dari si pemberi, tapi tidak dapat mengangkat syukur dan berterima kasih kepada sang pemberi berkat. Ini harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam 10 orang kusta yang telah mengalami kesembuhan tadi, maka ada satu hal yang amat penting yang perlu kita perhatikan. Orang Samaria itu satu-satunya pribadi dari 10 orang itu yang datang dan mempermuliakan nama Tuhan serta berterima kasih kepada Yesus karena dia telah mengalami pemulihan. Maka di sana dia memperoleh satu perkara yang luar biasa dalam hidupnya, bahwa dia bukan saja dapat menikmati berkat pemulihan, tetapi dia juga mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perenungan ini harus kita ingat dengan baik. Kita bisa saja sedang mengalami berkat-berkat dan menerima berkat-berkat Tuhan dan menikmatinya di dalam hidup kita. Belum tentu kita dapat mengalami keselamatan dari Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pemberi berkat bagi hidup kita. Karena itu perhatikan baik-baik Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Orang Samaria, satu-satunya dari 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan itu, dialah yang datang dan menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Dan ternyata dia tidak hanya menerima berkat pemulihan dan kesembuhan, tapi dia juga mendapatkan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi hidupnya. Poin ini menjadi penting untuk kita perhatikan, supaya kita tidak menjadi sekedar orang Kristen yang hanya menikmati berkat-berkatnya di dalam dunia ini, tapi tidak punya bagian di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian.
Karena itu bertobatlah dari perilaku hidup kita yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau itu yang kita lakukan, kita hanya sampai pada batas di mana kita menerima dan mengalami berkat Tuhan untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini. Tapi kita tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus kalau kita adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi, kepada setiap kita umat Kristen yang telah menikmati banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, melalui hasil pertanian kita, melalui hasil melaut kita, melalui hasil pekerjaan kita di kantor, di instansi swasta, dan berbagai usaha lainnya, kita telah menerima berkat Tuhan. Mari datanglah dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan, supaya kita tidak berhenti pada mengalami berkat Tuhan di dalam hidup di dunia ini, tapi kita pun mendapatkan karya keselamatan dari Yesus Kristus. Sekali lagi, ayat yang ke-19 ini menjadi penting bagi kita. Yesus mengingatkan kepada orang Samaria yang datang menyatakan syukur itu. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang Samaria itu tidak hanya menerima berkat kesembuhan, tapi dia juga mendapatkan berkat keselamatan dari Yesus Kristus. Sekali lagi ingat, kita tidak cukup hanya hidup dari berkat-berkat material yang kita terima dalam hidup ini, atau juga berkat kesembuhan yang kita alami. Yang terutama bagi kita adalah kita harus mengalami berkat keselamatan dari Tuhan. Ini yang mesti menjadi poin dan usaha kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyadarkan kita untuk hidup sebagai pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memperingati kami. Biarlah kami adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak hanya menikmati berkat-berkat Tuhan dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tapi biarlah kami adalah orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan dan sekaligus juga menyambut berkat itu untuk menyatakan syukur kami kepada Sang Pemberi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka dan beri bagi mereka pemulihan ya Bapa. Dan hari ini hamba mau berdoa untuk setiap persiapan dari majelis jemaat, para penatua, diaken, pengajar, juga para pendeta yang mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayan dalam ibadah utama pada minggu besok. Allah berkenan memperlengkapi mereka dengan hikmat surgawi, supaya besok seluruh pelaku pelayanan itu berdiri dengan kokoh atas nama-Mu untuk menyerukan warta keselamatan dan seruan pertobatan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hati mereka supaya besok mereka bisa ambil bagian dalam ibadah bersama, sekaligus menyatakan syukur kepada Tuhan karena umat-Mu telah mengalami banyak berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Ini doa kami, ini sembah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat pada malam ini. Tetapi ingatlah, besok kita harus ambil bagian dalam ibadah utama di gereja Tuhan, di mana kita menjadi bagiannya. Dan selamat melayani bagi para pendeta, penatua dan diaken yang Tuhan izinkan untuk mengangkat pelayanan pada ibadah utama minggu besok. Tuhan pasti terus memelihara dan memberkati umat Tuhan dan seluruh pelaku pelayanan. Salam.